Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 dan materinya nanti adalah tentang adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat atau adjektif itu di dalam kalimat fungsinya cuma satu ya, yaitu mensifati benda. Dan yang punya sifat itu cuma noun atau kata benda, teman-teman. Jadi itu adalah fungsi dari adjektif atau kata sifat ini, yaitu menjelaskan atau mensifati kata benda. Gitu ya. Contoh misalnya, contoh kata sifat itu cantik, teman-teman. Untuk misalkan gadis yang cantik. Nah, menjelaskan kata benda gadis. Kemudian mahal misalnya. Rumah yang mahal. Nah, menjelaskan kata benda rumah, gitu ya. Kemudian lucu misalnya kucing gitu. Jadi kucing yang lucu. Nah, lucu itu termasuk ke dalam kata sifat menjelaskan kata benda kucing. Nah, untuk kata sifat sendiri atau adjektif itu dibedakan menjadi tiga kategori dan ini sudah saya kelompokkan berdasarkan urutannya ya, teman-teman. Jadi yang pertama ada namanya adjektif dari keluarganya determiner. Oke. Nah, untuk adjektif yang determiner ini dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, teman-teman. Jadi harus ada kata benda setelah kata sifat yang determiner yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian beberapa jenis determiner ini menentukan bentuk dari kata benda yang dijelaskan. Apakah kata benda itu harus bentuknya jamak? Apakah kata benda itu harus bentuknya tunggal? Ataukah kata benda itu harus bentuknya yang tidak bisa dihitung? Gitu ya. Nah, itu jenis ke dalam adjektif yang determiner. Kemudian adjektif yang kedua itu dari kelompok deskriptif atau beberapa buku menyebutnya epitet. Nah, berbeda dari determiner yang harus diikuti kata benda, adjektif yang deskriptif atau epitet ini boleh tanpa kata benda, teman-teman. Biasanya dia kalau tidak ditambahkan kata benda alias dia berdiri sendiri di dalam kalimat, itu nanti di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Beberapa ya, maksud saya beberapa kata kerja tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, kemudian untuk adjektif yang deskriptif atau epitet ini tidak menentukan bentuk dari kata bendanya alias dia itu diikuti semua jenis kata benda boleh, teman-teman. Gitu ya, tidak ada pengecualian. Berbeda dari determiner tadi. Nah, kemudian untuk kata sifat yang terakhir atau adjektif yang terakhir itu dari keluarganya noun adjunct atau noun adjektif. Jadi ada adjektif atau kata sifat yang wujudnya itu kata benda atau dibuatnya itu dari kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari keluarganya determiner dulu. Nah, di keluarga determiner itu ada 6 kategori yang sudah saya urutkan ya. Jadi kalau ada misalnya lebih dari satu determiner, urutannya sudah seperti ini, teman-teman. Nah, 6 determiner itu adalah yang pertama dari keluarganya artikel, yang kedua dari keluarganya demonstratif adjektif, yang ketiga ada possessive adjektif, yang keempat ada ordinal number, yang kelima ada cardinal number dan yang terakhir ada miscellaneous. Nah, kita bahas satu-satu. Teman-teman, mulai dari yang artikel dulu ya. Jadi artikel itu adalah jenis determiner yang menunjukkan apakah benda itu jelas atau tidak. Jadi orang yang kita ajak omong itu tahu nggak benda yang kita maksud. Nah, kalau tahu atau bendanya sudah jelas, kita pakainya the. Jadi bendanya itu ditambahkan kata the, gitu ya. Tapi kalau orang yang kita ajak omong itu mungkin tidak tahu bendanya, bisa pakai atau an atau bahkan tidak pakai artikel, gitu ya. Khususnya untuk kata benda yang tidak bisa dihitung karena sama an ini hanya bisa untuk kata benda yang bisa dihitung saja, teman-teman. Gitu ya. Dan itu pun harus tunggal. Jadi sama an itu harus diikuti singular noun atau kata benda tunggal. Ya, jadi bendanya harus tunggal. Kemudian bedanya sama an apa? Hanya kata setelahnya itu nanti diawali oleh bunyi apa, gitu ya, teman-teman. Kalau itu nanti setelahnya diikuti bunyi konsonan. Konsonan itu selain a, i, w, o. Jadi alfabet itu kan ada 26. Nah, selain a, i, w, o itu dinamakan dengan huruf konsonan. Nah, ini bunyi konsonan, teman-teman. Jadi bunyi yang selain a, i, w, o. Contohnya sebuah buku, a book gitu ya. Nah, buku kan diawali oleh B. Nah, itu selain A, I, U, E, O. Makanya pakainya bukan an book tapi a book. Nah, sedangkan an itu nanti kata setelahnya diikuti oleh bunyi vokal atau A, I, U, E, O. Gitu ya. Contohnya, seekor semut, an ant. Sebuah apel, an apple. Gitu ya. Contohnya 1 jam. 1 jam itu an hour. Walaupun tulisannya jam itu hour ya, teman pakai H. Tapi bacanya hour pakai A.
hanya nggak dibaca. Makanya pakainya an. Seperti itu. Nah, sedangkan the yang saya sampaikan tadi boleh diikuti semua jenis kata benda. Entah itu bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Entah itu tunggal ataupun jamak. Gitu ya. Nah, itu untuk artikel, teman-teman. Oke, jadi an sama the. Kemudian berikutnya kita punya demonstratif adjektif. Nah, kalau artikel tadi menentukan apakah bendanya itu sudah diketahui atau belum oleh pendengar. Nah, kalau demonstratif ini adalah menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat. Kalau jauh kita pakai itu. Contohnya rumah itu, mobil itu, pesawat itu. Nah, itu berarti jauh dari kita. Tapi kalau dekat pakainya ini. Jadi rumah ini, pesawat ini, orang ini misalnya. Jadi pakainya demonstratif. Ya. Nah, untuk demonstratif atau itu dan ini itu ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai that atau those untuk bilang itu. Atau kalau mau bilang ini ya this atau this. Nah, ini tulisan dan bacaan ketukar ya. Kalau yang tulisannya I bacanya E, tulisannya E bacanya I, teman-teman. Nah, perbedaannya adalah kalau that itu nanti benda setelahnya harus tunggal gitu ya. Atau boleh juga diikuti benda yang tidak bisa dihitung juga nggak apa-apa, teman-teman. Sama dengan this. This itu nanti benda setelahnya harus tunggal ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan those dan these itu khusus untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Gitu ya. Jadi harus plural kalau kita pakai those sama this seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, teman-teman, kita punya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan bendanya itu punya siapa atau kepemilikan. Nah, contohnya kita punya his, itu punya dia ketika dianya ini laki-laki. Her itu dia, sorry, punyanya dia, dianya ini perempuan. Kalau it's punyanya dia, nah dianya ini kita nggak tahu apakah dia cewek, apakah cowok, atau juga tidak hidup gitu ya. Biasanya misalnya tutup bolpen ini, nah karena bolpen kan nggak punya cewek cowok ya teman-teman, jadi kita bilangnya it's tip. Jadi tutupnya ini gitu, tutup itu tip teman-teman. Jadi it's tip seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada their, artinya miliknya mereka. Contohnya, ini adalah rumahnya mereka. This is their house. Ya, jadi their kepemilikan diikuti kata benda house. Atau kalau teman-teman menemukan ada kata benda, entah itu nama atau kata benda apapun yang ditambahkan dengan tanda petik S. Gitu ya. Atau kalau kata bendanya jamak, teman-teman. Contohnya kata ganti address ini ya. Kalau bendanya jamak atau sudah ada S-nya, tanda petiknya biasanya diletakkan di setelah S-nya, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu menunjukkan kepemilikan atau possessive adjective. Contohnya, kalau kita mau bilang istrinya Wawan, kita bilangnya Wawan's wife. Istrinya Roni, Roni's wife. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang termasuk ke dalam possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan bendanya itu milik siapa. Nah, untuk sebelum saya lanjut ke determiner berikutnya, saya ingin menjelaskan untuk tiga determiner yang sudah kita bahas tadi, yaitu artikel, demonstratif, sama possessive adjective. Kita hanya boleh pilih salah satu, teman-teman. Ya, nggak boleh ketiganya keluar bareng untuk menjelaskan satu benda, tidak boleh ya. Hanya boleh salah satu saja. Nah, contoh misalnya kita hanya bisa bilang a book, sebuah buku. Tidak boleh kita bilang the book atau this book atau this book, nggak bisa. Oke, atau my book nggak bisa, teman-teman. Jadi pilih salah satu aja. Kalau pakai my ya my book, kalau pakai ya a book, salah satu aja gitu ya. Nah, setelah kita pilih salah satu dari tiga determiner yang pertama ini, kita boleh lanjut ke determiner berikutnya, yaitu ordinal number atau angka yang menunjukkan order. Order itu urutan, teman-teman. Nah, contohnya first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang pertama kali, next yang berikutnya, last yang terakhir, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Jadi kata sifat yang menunjukkan urutan bendanya yang keberapa itu masuk ke dalam ordinal ini. Dan ordinal ini bebas, teman-teman. Boleh diikuti kata benda tunggal, boleh jamak, boleh juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dia lebih fleksibel ya, tergantung konteks saja. Jadi harus disesuaikan dengan konteks saja. Nah, kemudian berikutnya ada cardinal number. Berbeda dengan ordinal number yang menunjukkan urutan, kalau cardinal number itu menunjukkan quantity atau jumlah. Nah, beberapa buku juga nyebutnya quantifier, teman-teman. Gitu ya. Jadi menunjukkan jumlah bendanya ada berapa.
Nah, karena dia menunjukkan jumlah bendanya ada berapa, tentu saja beberapa kardinal nanti menentukan bendanya tunggal, apakah jamak, apakah tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, untuk contoh-contoh dari kardinal, misalnya ada one artinya satu. Kemudian no. Nah, ini ya, no itu artinya tak satu pun, sama dengan zero, teman-teman. Oke, sama kayak nol. Jadi dia adalah termasuk ke dalam kata sifat penanda jumlah. Ya, jadi dia determiner dan kata sifat seperti itu. Kemudian ada to sama both artinya keduanya atau dua. Kemudian all artinya semuanya, most artinya hampir sebagian besar. Nah, yang saya maksud tadi, kardinal itu kata benda setelahnya harus menyesuaikan, teman-teman. Jadi kalau pakai one, maka bendanya harus tunggal, karena one artinya satu. Jadi satu orang, one person, gitu ya. Satu anak, one child. Kita nggak bisa bilang one children. Nggak bisa, teman-teman, karena children jama, gitu ya. Nah, kemudian kalau two misalnya, sama both, itu benda setelahnya harus jamak ya. Misalkan two children, dua anak. Atau both children, kedua anak. Seperti itu. Kemudian ada all. Nah, all ini boleh diikuti semua jenis kata benda ya. Kalau benda setelahnya bisa dihitung itu harus dijamakkan, teman-teman. Jadi contohnya all people. Kita nggak bisa hanya bilang all person. Ya, masa semua orang. Maksudnya semua seorang kan nggak enak. Jadi harusnya semua orang itu banyak orangnya. Gitu ya. Nah, tapi all juga bisa untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya udara, all air. Semua udara. Semua air, all water misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi jangan dijamakkan kalau bendanya tidak bisa dihitung ya, teman-teman, karena benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Kemudian most artinya sebagian besar, yang mana dia bisa untuk benda yang bisa dihitung harus jamak, atau benda yang tidak bisa dihitung tidak boleh dijamakkan. Gitu ya. Berikutnya ada a number of, itu satu kata ya, sama kayak an amount of, teman-teman, sama kayak a lot of. Nah, a lot of itu satu kata, walaupun kelihatannya tiga, ada number sama of itu sebenarnya satu kata, gitu ya. Nah, a number of sama an amount of itu artinya sama-sama sejumlah, cuman mereka memiliki beda penggunaan. Nah, beda penggunaannya adalah kalau kita pakai a number of, maka benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Sedangkan kalau pakai an amount of, maka benda setelahnya hanya bisa diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung. Namanya tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada few sama a few artinya sedikit, sama kayak little sama a little artinya sedikit. Nah, bedanya kalau few itu untuk sedikit yang kurang, teman-teman. Jadi konotasinya itu negatif. Sedangkan a few itu sedikit tapi cukup. Gitu ya, atau bisa diartikan beberapa kalau few. Sama kayak little, little itu sedikit, jadi konotasinya negatif. Sedangkan a little itu sedikit artinya cukup gitu ya. Nah, bedanya few a few dan little a little adalah kalau a few benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus jamak ya. Sedangkan little sama a little benda setelahnya harus benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman untuk contoh-contoh penanda jumlah yang kardinal. Nah, untuk yang terakhir, determiner kita punya miscellaneous. Miscellaneous itu caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Ada tiga cara ya. Kita bisa pakai other, another, atau the other. Nah, ini ada aturan penggunaannya masing-masing juga, teman-teman. Other, benda setelahnya itu wajib benda yang kalau bisa dihitung ya, teman-teman, itu harus jamak. Tapi kalau bendanya tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Jadi other itu setelahnya boleh diikuti uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Dia juga bisa diikuti benda yang bisa dihitung tapi harus plural atau jamak. Oke. Nah, kalau another di dalamnya ada kata an, teman-teman. Yang mana benda setelahnya itu wajib tunggal. Jadi hanya bisa benda yang bisa dihitung dan tunggal. Gitu ya, nggak boleh jamak. Kemudian kalau yang terakhir, the other itu ada kata the-nya. Yang mana sama kayak penggunaan artikel the tadi, teman-teman. Nah, artikel the itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Jadi the other itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Gitu ya, entah itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu boleh tunggal, boleh jamak gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman misalkan mau memasukkan dua eh, determiner dan menggunakan yang lain, misalnya teman-teman pakai kata her gitu ya, kepemilikan. Nah, karena her ini adalah keluarganya possessive adjective, teman-teman, yang mana kita tadi di awal sudah saya sampaikan kalau untuk tiga determiner yang pertama ini kita hanya boleh pilih salah satu saja.
Jadi kalau kita mau pakai her, maka an sama the-nya harus dihilangkan. Dia akan kembali ke bentuk other-nya walaupun diikuti kata benda tunggal. Gitu ya, teman-teman. Padahal kalau other saja, itu tidak boleh diikuti kata benda tunggal. Nah, tapi kalau ada kepemilikan sebelumnya atau possessive adjective, maka kita tidak boleh memasukkan artikel karena kita hanya boleh pilih salah satu saja. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah keenam determiner dan urutannya dan juga penggunaan masing-masingnya, teman-teman. Untuk sisanya nanti tergantung vocab teman-teman masing-masing. Dan vocab itu bisa dikuasai dari sering-sering latihan. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan kenalan dengan kata sifat yang deskriptif atau epitet, yaitu kata sifat yang boleh berdiri sendiri di setelah predikat tanpa kata benda setelahnya, gitu ya. Nah, untuk deskriptif atau epitet ini dia tidak menentukan apakah bendanya itu harus jamak atau tunggal ya. Jadi dia hanya menambahkan arti saja, teman-teman, atau menjelaskan saja secara makna seperti itu. Nah, untuk deskriptif atau epitet ini ada 8 kategori yang saya sudah urutkan berdasarkan urutannya nanti kalau misalkan lebih dari satu muncul gitu ya. Nah, yang pertama ada quality atau karakter atau kualitas bendanya gitu ya. Contohnya ada arid, teman-teman. Arid itu artinya kering atau barren, gersang gitu ya. Excessive artinya berlebihan. Essential, essential itu sinonim dari important. Sinonim dari kata crucial atau vital, yaitu penting artinya, teman-teman. Kemudian ada accurate, akurat gitu ya. Sama kayak precise. Kemudian brittle artinya lapuk sama kayak fragile ya, rapuh. Distinct sama kayak different artinya berbeda dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk quality atau karakter. Berikutnya ada size atau ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar. Contohnya ada tiny artinya sangat kecil, massive artinya sangat besar, large besar, microscopic ya mikroskopis gitu ya, wide luas, tall tinggi. Kemudian berikutnya ada age or temperature. Nah, age itu umur, temperature ini suhu ya, teman-teman. Nah, ini dua hal yang berbeda, tapi kenapa saya masukkan ke dalam satu satu apa ya, satu tempat atau satu nomor? Karena mereka ini kalau muncul dua-duanya, kita boleh bolak-balik. Jadi boleh umur dulu, boleh suhu dulu, teman-teman. Oke, makanya saya jadikan satu di nomor tiga. Nah, untuk contohnya umur adalah old, tua, modern ya, teman-teman. Ancient atau archaic itu artinya kuno, new artinya baru, klasik artinya klasik gitu ya. Nah, untuk contoh temperature, kita punya warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas. Nah, berikutnya ada participle. Participle itu apa? Participle itu adalah kata sifat atau adjektif yang kita ciptakan atau kita buat dari kata kerja. Jadi kata kerja itu bisa dialih fungsikan menjadi kata sifat di dalam kalimat, teman-teman. Caranya kita bilang yang me atau yang di. Nah, kalau kita mau bilang yang me atau istilahnya di buku grammar adalah present participle, ya, itu adalah verb ing bentuknya. Contohnya ada existing, yang ada, fascinating, yang menarik, alternating, yang bergerak, yang berubah-ubah seperti itu. Kemudian contoh dari verb 3, caranya kita bilang yang di dalam bahasa Inggris atau pasif ya, tapi bukan predikat, teman-teman, karena dia kata sifat ya. Contohnya ada required, artinya yang diperlukan. Intended, yang diniati atau yang disengaja gitu ya. Used itu yang pernah digunakan atau bekas, teman-teman. Jadi untuk bilang bekas itu used ya, bukan second. Karena second itu artinya yang kedua nanti. Jadi misalkan kalau saya bilang my second wife itu berarti saya punya dua istri, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau used itu biasanya untuk benda mati ya, teman-teman. Misalkan mobil bekas itu used car. Jadi mobil yang sudah dipakai. Jadi beda second dan used itu beda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya kita biasa bilang kalau bekas itu second gitu ya, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bekas itu used. Kemudian berikutnya ada shape atau bentuk bendanya. Contohnya ada circle, itu bulat tapi dua dimensi atau datar gitu ya. Ada flat artinya datar, round itu artinya bulat yang tiga dimensi berbentuk bola. Kemudian ada concave artinya cekung ya. Kalau convex itu cembung, teman-teman, dan masih banyak lagi. Oke. Berikutnya ada color atau warna. Jadi bendanya itu warnanya apa? Contohnya ada purple, ungu, vibrant. Itu sinonim dari colorful, yaitu berwarna-warni atau penuh warna gitu, teman-teman. Colorless, tidak berwarna.
Reddish itu kemerah-merahan. Kalau ada ISH belakangnya warna itu menjadi kean gitu ya. Contohnya kalau blue itu biru, bluish ke biru-biruan. Yellow itu kuning, yellowish ke kuning-kuningan. Seperti itu teman-teman. Dan masih banyak lagi ya. Nah, berikutnya ada origin atau location. Jadi benda itu dibuat di mana atau berasal dari mana. Oke, contohnya adalah Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Misalkan kalau dari Indonesia ya kita bilangnya Indonesian. Kalau dari Vietnam ya Vietnamese. Dari Jepang Japanese dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah material atau bahan. Jadi bendanya itu dibuat dari apa, teman-teman? Contohnya adalah wooden. Misalnya kita mau bilang kursi dari kayu, itu wooden chair. Misalkan sofa dari cotton atau dari katun atau kapas gitu ya, kita bilangnya cotton sofa. Kemudian misalnya meja dari besi, itu metal table atau metal desk dan seterusnya. Contohnya lagi di situ ada plastik dari plastik, diamond dari berlian, konkrit itu dari beton dan masih banyak lagi teman-teman. Nah itu tadi adalah kedelapan urutan dari deskriptif atau epitet berdasar apa namanya juga diikuti oleh beberapa contoh-contohnya. Oke, dan sudah saya urutkan gitu ya. Nah untuk kata sifat yang terakhir itu dari jenis noun adjunct atau noun adjective. Jadi ada adjektif atau kata sifat itu dibuat dari kata benda, teman-teman. Atau ada kata benda itu difungsikan sebagai kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda yang lain. Jadi kalau ada kata benda, dia menjelaskan kata benda. Nah, kata benda yang menjelaskan itu namanya noun adjunct atau noun adjektif. Gitu ya. Nah, untuk contohnya adalah pencil case. Pencil case itu kotak pensil atau tempat pensil, teman-teman. Nah, mungkin eh, yang paling jelas di sini adalah contohnya baby powder. Baby powder itu bedak bayi. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman, kalau misalkan kita pergi ke toko, ya teman-teman, terus kita membeli bedak bayi, kira-kira sama penjualnya itu bakal dikeluarin bedak atau dikeluarin bayi, teman-teman. Kalau misalkan kita beli, misalkan kita beli Pak, beli bedak bayi, kira-kira sama bapaknya nanti dikeluarin bedak atau kira-kira dikeluarin bayinya? Bedak ya, betul. Jadi kata bayi di dalam bedak bayi, padahal bayi itu kan juga benda ya, teman-teman. Nah, fungsinya kata bayi di dalam bedak bayi tadi itu hanya menjelaskan kata bedak, teman-teman. Jadi intinya wujud bendanya itu adalah bedaknya. Nah, tapi ada kata bayi, ada kata benda bayi tadi menjelaskan kata bedak. Nah, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Contohnya kotak pensil. Kalau kita beli kotak pensil pasti wujudnya kotak, bukan pensilnya, ya kan? Kemudian toko sepatu. Toko sepatu itu yang kita maksud tokonya, bukan sepatunya. Kalau kita mau bilang, saya mau pergi ke toko sepatu. Nah, berarti kita pergi ke wujudnya itu toko, teman-teman. Bendanya itu berwujud toko. Memang di dalam namanya ada sepatunya karena dia menjual sepatu gitu ya. Sama kayak bedak bayi. Bedak bayi itu bedak khusus untuk bayi seperti itu. Jadi ada nama bayinya di dalam kata bedak. Nah, kemudian berikutnya, noun adjunct ini juga bisa kita buat dari gerund, teman-teman. Nah, gerund itu apa? Gerund itu adalah verb ing yang difungsikan sebagai kata benda, gitu ya. Contohnya, misalkan kalau kita mau bilang memancing adalah hobiku. Nah, memancing di situ fungsinya adalah sebagai subjek. Yang mana subjek itu hanya bisa dibuat dari kata benda atau dari kata ganti. Nah, tapi memancing itu kata kerja, teman-teman. Otomatis kata memancing itu harus dirubah dulu menjadi kata benda supaya bisa jadi subjek. Jadi harus diingkan atau dijadikan verb ing. Jadi kalau ditranslate nanti, fishing is my hobby. Atau contoh lagi, mungkin teman-teman ada yang hobinya eh, membaca novel misalnya. Jadi kita bilangnya reading novels is my hobby. Jadi membaca novel itu hobi saya. Nah, reading tadi itu adalah gerund gitu ya karena dia adalah verb ing fungsinya sebagai subjek. Nah, di sini gerund kata benda yang dibuat dari kata kerja atau verb ing tadi ya, fungsinya dirubah menjadi noun adjunct. Jadi adjektif. Oke. Nah, untuk contohnya adalah drawing pen, teman-teman. Jadi pena gambar atau pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari. Itu sepatu untuk berlari.
Sewing machine, mesin jahit. Jadi mesin untuk menjahit. Misalkan lagi sajadah. Sajadah itu eh, latar untuk sholat gitu ya. Jadi kita bilangnya praying mat. Jadi praying mat itu sajadah atau mat for praying, mat untuk sholat. Mat itu bisa diartikan kayak karpet gitu ya. Jadi karpet untuk sholat seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis kata sifat tidak perlu dihafal, memang banyak ya jenis-jenisnya. Memang secara teori itu sebenarnya sedikit, teman-teman. Kata sifat itu fungsinya hanya menjelaskan kata benda di dalam kalimat. Nah, tempatnya ada dua. Kadang dia nempel di sebelum kata benda, atau kadang dia juga bisa jatuh di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Berdiri sendiri biasanya, terutama dari keluarganya yang deskriptif. Gitu ya. Jadi tempatnya cuman di situ. Cuman karena jenisnya adjektif ini banyak, nah ini yang saya takutkan nanti teman-teman berpikir untuk hafalan. Jangan pernah hafalan ya teman-teman. Saran saya ditulis saja di buku catatan teman-teman sambil latihan sambil buka, sambil latihan sambil buka. Seperti itu. Itu nanti akan hafal sendiri tanpa harus hafalan seperti itu. Nah, untuk penerapan materi kita hari ini, kita ke contoh soalnya ya. Caranya sama, teman-teman, dicari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused. Itu verb 2 ya, karena ada objeknya. Nah, subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya, kalimat sudah lengkap. Kita sudah menemukan satu subjek, satu predikat tanpa conjunction. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan sentencing tidak ada masalah atau caranya membuat kalimat itu sudah tidak ada masalah, berarti ya yang kita cek di situ titik-titik letaknya di mana. Nah, kalau kita lihat titik-titik di sini letaknya di dalam subjek, terletak di sebelum kata benda. Nah, yang bisa menambah-nambahkan arti ke dalam kata benda atau di dalam subjek atau objek gitu ya, selama ada kata benda, sebelumnya itu kalau mau dipanjang-panjangin, itu adalah tempatnya kata sifat, teman-teman. Nah, berarti itulah di sini kita harus carikan kata sifat. Oke, nah pertanyaan saya ke teman-teman, adakah yang masih ingat A, B, C, D itu yang kata sifat yang mana, teman-teman? Oke, ada yang menjawab alfa, ada yang menjawab bravo. Nah, jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Jadi no itu adalah kata sifat dari keluarganya determiner. Jadi dia adalah cardinal number tadi. Jadi ketika kita belajar cardinal number tadi, nah di situ ada kata no, teman-teman. Ya, jadi no itu artinya sama dengan zero, yaitu nol atau tak satu pun. Oke. Nah, sedangkan nothing, kalau kita cek di kamus, coba ya kita cek di kamus, teman-teman. Nothing itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Yang mana pronoun itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek, teman-teman. Nah, kenapa kalau nothing kita masukkan ke dalam soal tadi salah? Sebentar. Kenapa nothing tadi kalau kita masukkan ke dalam soal salah? Karena di soal sudah ada subjek, sedangkan nothing itu kata ganti fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nanti subjeknya double seperti itu. Betul, double subjek teman-teman. Jadi bravo tidak bisa ya. Nah yang delta juga sama teman-teman. Non itu juga kata ganti ya. Sama kayak nothing itu sinonim. Bedanya kalau nothing itu menunjukkan ke tidak ada, maksudnya tidak ada apa? Tidak ada bendanya. Jadi nggak ada benda. Tapi kalau non itu bisa ke nothing, bisa ke no one atau nobody. Jadi bisa diartikan tak seorang pun, bisa diartikan tak satu pun. Seperti itu. Jadi non itu boleh untuk benda, boleh untuk manusia, tapi kalau nothing hanya untuk thing atau benda. Seperti itu. Maksudnya benda selain manusia, gitu ya. Nah, intinya kita tidak butuh kata ganti supaya tidak double subjek, teman-teman. Kalau yang Charlie, not itu kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Nah, ini kita bahas besok ya, sekaligus dengan preposisi. Oke, teman-teman. Nah, kita tidak membutuhkan keterangan di situ, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih banyak atau ya lebih banyak gitu ya daripada ekspansi dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat atau yang datang ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, diingat-ingat no itu kalau di soal structure TOEFL itu artinya tak satu pun dia adalah kata sifat atau determiner ya yang harus ada kata benda setelahnya seperti itu. Oke.
Lanjut lagi teman-teman ke contoh kedua, caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada auxiliary verb yaitu can achieve. Nah, teman-teman ini harus hati-hati ya. Greyhound itu memang kata benda, teman-teman, tapi itu tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena ada satu koma. Subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, karena dua-duanya sama-sama bagian kalimat yang penting atau bagian inti dari kalimat gitu ya. Nah, tapi karena di situ terlanjur ada satu koma, maka teman-teman carikan di pilihan A, B, C, D yang ada satu koma lagi. Supaya nanti yang diapit oleh dua koma itu disebut dengan apositif atau kata sifat, teman. Jadi apositif itu juga kata sifat. Ya, jadi informasi tambahan di dalam kalimat yang menjelaskan kata benda. Entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi intinya di situ kita carikan satu koma lagi. Di pilihan A, B, C, D yang ada satu komanya, cuman yang delta. Betul. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan jenis anjing tercepat namanya adalah greyhound, itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, teman-teman, caranya sama, kita cari predikat dulu. Oke, let's find the predicate first, and we have is there. Oke, nah seperti soal sebelumnya tadi, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma ya. Berarti California ini bukan subjeknya. Dua koma, nah ini keterangan, berarti bukan subjek. Nah, subjeknya yang paling depan itu, teman-teman, yaitu di Wilmington Oil Field. Nah, subjek predikat sudah lengkap, tidak ada predikat lagi di soal, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung atau teman-teman dibingungkan dengan koma yang ada di dalam kalimat, teman-teman cari sampai koma yang terakhir, pastikan di dalamnya tidak ada subjek predikat ataupun conjunction. Hapus aja, teman-teman. Ya, jadi selama di dalamnya itu nggak ada conjunction ataupun subjek predikat yang diapit oleh koma, itu hapus aja. Ya, karena itu informasi tambahan saja, kalau dihilangkan tidak masalah, tidak merubah atau tidak mengganti informasi yang akan kita sampaikan seperti itu. Ya, tapi kalau ada juga nggak apa-apa, teman-teman, seperti itu. Nah, petunjuk teman-teman di sini adalah kata of di setelah penanda jumlah. Nah, ini tadi saya lupa menjelaskan ya, teman-teman. Jadi gini, kalau ada penanda jumlah, ya, kemudian ditambahkan dengan kata of setelahnya, itu tidak boleh langsung ketemu kata benda. Nah, tapi harus ada kata the atau teman-temannya the, teman-teman. Yaitu nomor 1, 2, 3 dari determiner tadi. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada penanda jumlah, contohnya 1, 2, 3, 4, both, dan sebagainya, almost itu ya. Kemudian setelahnya diikuti of, maka setelahnya tidak boleh langsung diikuti benda yang dijelaskan. Oke, tapi harus dimasukkan the dulu atau teman-temannya the. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada kata the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha itu tidak ada the-nya. Walaupun dia kata sifat menjelaskan kata benda Elvis, tapi karena sebelumnya ada one of, kalau nggak ada the-nya, salah, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa. Oke. Nah, kalau yang Charlie itu ada predikat lagi, padahal di soal tidak ada conjunction ya kan? Di pilihan Charlie juga nggak ada, teman-teman. Berarti Charlie tidak bisa. Kalau yang delta, productivity itu kata benda. Sedangkan setelahnya ada kata benda lagi. Nah, kata benda tidak boleh punya objek. Selain itu, tidak ada the sebelumnya. Padahal ada penanda jumlah yang dikasih of. Harus ada the atau teman-temannya the. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, ladang minyak Wilmington di Long Beach, California, merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama ya, dicari predikat dulu. Di situ ada kata results, subjeknya adalah a federal type, oke kan? Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Artinya kalimat inti atau inti dari kalimat itu sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada preposisi. Nah, teman-teman harus ingat preposisi itu setelahnya wajib diikuti oleh kata benda atau kata ganti yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang ya, teman-teman. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda
itu adalah kata sifat di sebelumnya, teman-teman. Jadi cari yang urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Oke, kita cek satu-satu. Yang kata sifat dulu baru kata benda. Kalau yang alfa, di situ ada itu dari kata sifat keluarganya determiner ya, lebih tepatnya artikel. Kemudian yang kedua ada deskriptif, kata sifat juga dari jenis yang shape atau bentuk bendanya. Kemudian power di sini fungsinya sebagai noun adjunct, jadi kata benda yang berfungsi sebagai kata sifat. Dan yang terakhir adalah benda yang dijelaskan. Oke, jadi kemungkinan yang alfa bisa. Kita cek satu-satu dulu, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada predikat lagi, sedangkan di soal tidak ada conjunction, di pilihan Bravo tidak ada conjunction, tidak boleh dimasukkan predikat lagi, nanti predikatnya double ya, teman-teman. Kemudian yang Charlie di situ, nah adanya ada ed tapi tidak ada kata benda. Padahal preposisi itu yang saya sampaikan tadi ya, setelahnya harus ada kata benda yang akan dirubah jadi keterangan. Nah, Charlie tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta itu ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jadi kalau diartikan sebuah jenis pemerintahan federal itu berakibat atau berdampak pada penyaluran kekuasaan yang vertikal. Seperti itu. Nah, dari keempat contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Kak, saya kurang paham untuk nomor 2. Maksudnya untuk contoh nomor 2 tadi ya, Miss? Apakah yang ini, Miss, maksudnya? Yang Greyhound ini? Yang subjeknya mana, Kak? Oh, maksudnya bingung subjeknya yang mana ya. Jadi, kalau jawabannya tadi yang delta ya, teman-teman. Tadi saya sampaikan kalau predikat dan subjek itu tidak bisa dipisah oleh satu koma, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kita masukkan yang delta ke titik-titik, itu nanti kalimatnya jadi lengkap. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, subjeknya itu nanti jadinya the greyhound atau the fastest dog, kalau gitu. Teman-teman jangan takut salah. Intinya kuncinya tadi yang saya sampaikan tadi ya, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kita masukkan jawabannya tadi kan yang delta ya, teman-teman. Kalau kita masukkan yang delta, itu nanti jadi subjeknya yang mana? The fastest dog atau the greyhound? Ya, betul. Subjeknya adalah yang the fastest dog, teman-teman. Kenapa bukan the greyhound, sir? Karena ada satu koma yang memisahkan subjek predikat. Ya, subjek predikat itu sama-sama penting di dalam kalimat, sedangkan koma itu fungsinya apa ya, memisahkan informasi tambahan. Nah, kita nggak boleh bilang seperti ini, teman-teman. I love you, itu nggak boleh. Karena I, subjek, love, itu predikat. Sama-sama pentingnya di dalam kalimat. Sedangkan koma itu hanya menambahkan informasi tambahan saja. Gitu ya. Jadi, kalau mau bilang I love you, ya I love you, jangan ditambahkan koma. Oke? Nah, tapi kalau misalkan mau ditambahkan A positif, misalnya, Bapak Jokowi atau Mr. Jokowi gitu ya. Contoh aja, teman-teman. Koma, our current president atau current misalkan ya misalkan our current president, jadi our current president koma, nah misalnya apa ya, membeli apa ya, misalkan membeli membeli pesawat kemarin misalkan, sorry, bought atau purchase gitu ya yang lebih formal, teman-teman. Jadi purchased a plane yesterday, contoh saja, teman-teman. Nah, our current president ini hanya sebagai A positif atau informasi tambahan. Kalau kita hapus, informasinya tidak berubah. Jadi, Mr. Jokowi purchased a plane yesterday. Pak Jokowi membeli sebuah pesawat kemarin. Tapi kalau ditambahkan A positif juga nggak masalah, teman-teman ya. Jadi, maaf maaf teman-teman.
Jadi kalau mau ditambahkan A positif juga nggak masalah tadi ya. Jadi Mr. Jokowi, our current president, uh, bought a plane atau purchased a plane yesterday. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Jadi kalau the fastest dog, the greyhound, can achieve, subjeknya bukan the greyhound karena dipisah satu koma. Seperti itu. Jadi subjeknya the fastest dog. Gitu ya. Nah, kalau dipisah dua koma malah nggak apa-apa, teman-teman. Itu nanti informasi yang dipisah oleh, yang diapit oleh dua koma atau lebih, itu disebut dengan A positif. Sama kayak ini. Ini ada informasi lebih dari dua koma ya, ada tiga, teman-teman. Nah, ini hanya menambahkan informasi. Jadi, Wilmington Oilfield itu letaknya di mana? Yang mana ini tidak nyambung sebenarnya dengan informasi yang ingin disampaikan, yang mana di sini informasinya ingin menyebutkan salah satu dari ladang minyak yang paling terkenal, yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Jadi ini nggak nyambung, makanya kalau kita hapus tidak apa-apa. Nah, tapi kalau mau ditambahkan harus diapit dua koma karena hanya informasi tambahan atau sebutannya A positif. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Silakan. Looks like everything is fine, right? Jadi kayaknya nggak ada masalah. Baik, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Praktekkan yang teman-teman sudah pahami ke latihan soal berikut. Jangan takut benar ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, beda sama yang lain juga nggak apa-apa. Kita belajar ya. Dan saya lihat ada semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ kita punya is, subjeknya adalah virus. Kemudian ada predikat lagi yaitu replicate. Subjeknya jadi satu sama conjunction yaitu that, teman-teman. Ya, nah nanti di hari ke-10 kita akan belajar ada beberapa conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, untuk saat ini yang perlu teman-teman pahami adalah kalau ada conjunction that, kok setelahnya langsung diikuti predikat, berarti conjunction that itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Gitu ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, nggak ada masalah dengan sentencing, berarti masalahnya adalah di frase. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelumnya kata benda virus. Itu letaknya kata sifat. Nah, tugas kita cuma menyarikan kata sifat saja. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dicek yang alpha itu kenapa salah? Karena ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya atau kata hubungnya ada dua. Nah, kalau conjunction di dalam kalimat ada dua, maka kita akan membutuhkan tiga subjek, tiga predikat. Sedangkan subjek predikat di soal cuma dua, di pilihan alpha tidak ada lagi. Jadi kita tidak membutuhkan conjunction, teman-teman. Otomatis yang alpha salah karena ada conjunction ya. Kalau yang Bravo ada predikat lagi yaitu is. Nanti predikatnya ada tiga. Sedangkan konjungsinya cuma satu. Tidak bisa teman-teman. Oke. Kalau yang Delta ada subjek predikat lagi. Tidak ada conjunction lagi. Tidak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan. Sebuah virus merupakan sebuah pelaku infeksi yang sangat kecil. Yang membelah diri di dalam sel hidup. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. You have 30 seconds. Time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is known, auxiliary verb ya. Subjeknya adalah element gold. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah gold, predikatnya adalah is.
Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Titik-titik berada di sebelum kata benda, elemen gold, itu tempatnya kata sifat. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Bravo kenapa salah? Karena ada predikat lagi. Charlie kenapa salah? Ada conjunction lagi. Yang delta, nah ada as itu kelas katanya bisa preposisi, bisa conjunction, teman-teman. Tapi kalau kita masukkan preposisi di sini, subjek elemen goldnya menjadi keterangan. Artinya kita nanti malah akan kehilangan satu subjek. Yang mana nggak bisa ya, jadi salah kalimatnya. Nah, tapi kalau as kita anggap sebagai conjunction, nanti conjunctionnya double ya. Sedangkan kalau misalkan ada dua conjunction, harusnya subjek predikatnya tiga. Tapi subjek predikatnya cuma dua, jadi nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, good job. Next ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Oke, ada jawaban alpha dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada has captivated, subjeknya exploration ya. Kemudian sebelumnya itu ada conjunction although. Nah, kalau ada satu conjunction, maka kita akan membutuhkan dua subjek, dua predikat. Di soal sudah ketemu satu, nah ada predikat lagi di bawah yaitu has occurred, subjeknya chief growth ya, teman-teman. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap, conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Titik-titik itu berada di sebelum kata benda growth. Nah, di subjek ya, berarti itu tempatnya kata sifat. Cari A, B, C, D yang kata sifat aja. Nah, jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, Bravo salah karena ada conjunction fanboys yang sebelumnya ada komanya, yang mana dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya nanti kalau kita masukkan Bravo, subjek predikatnya harusnya ada tiga, karena ada dua conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, sedangkan di soal cuma ada dua. Di pilihan Bravo cuma ada satu subjek, tidak ada predikat lagi, tidak bisa. Kalau yang Charlie alasannya sama ya, cuman bedanya kita yang tidak butuh hanya conjunction-nya saja. Oke. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tidak ada kata hubung lagi, tidak bisa. Oke, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun eksplorasi luar angkasa telah menarik perhatian manusia selama berabad-abad, pertumbuhan utamanya itu telah ada sejak 1957 seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Betul, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Di situ ada predikat work, oke, subjeknya adalah chambers. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, titik-titik terletak di sebelum kata benda, kita hanya butuh kata sifat aja. Yang alfa salah karena ada kata hubung, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya. Yang delta salah karena ada predikat lagi, sedangkan tidak ada kata hubung di pilihan delta ataupun di soal. Delta nggak bisa. Nah, sekarang tinggal yang Bravo sama Charlie, teman-teman. Pertanyaan saya, kenapa teman-teman menjawab yang Charlie? Kenapa yang Bravo salah? Apa yang membuat Bravo ini salah, teman-teman? Ada yang masih ingat tadi? Contohnya yang Wilmington tadi. Bukan karena tidak ada adjektif, Mister, tapi karena for itu bisa jadi adjektif, teman-teman. Oke, dia termasuk ke dalam. Nah, sebenarnya bukan karena. Nah, memang masalahnya adalah off-nya ya, teman-teman. Tapi bukan karena double off.
Di dalam kalimat itu ada berapapun of tidak masalah, teman-teman. Asalkan ini ya, intinya lengkap gitu ya. Ada kata benda setelahnya yang dirubah menjadi keterangan. Kemudian kalau misalkan sebelumnya itu penanda jumlah, contohnya yang Wilmington Oilfield tadi, kenapa teman-teman jawab the most productive? Ya, kenapa bukan yang produktif aja? Ya, kenapa harus yang the most productive? Nah, karena kalau misalkan penanda jumlah misalnya one, two, three, four atau both misalnya, oke, kemudian misalkan all atau misalnya most. Nah, itu kalau mau ditambahkan of, teman-teman, itu tidak boleh langsung ketemu kata benda, ya. Di sininya tadi itu harus ada kata the atau teman-temannya the, ya. Contohnya yang Wilmington Oilfield tadi. Jadi Wilmington Oilfield in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Nah, kenapa pakai one of the? Kenapa bukan cuma yang one of productive oil fields? Karena kalau ada penanda jumlah mau ditambahkan of setelahnya tidak bisa langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita masukkan yang Bravo ini nanti, four of chambers, itu nanti kita kehilangan the di sini. Jadi yang benar adalah four of the chambers of the heart itu boleh. Ya, tapi kalau nggak ada the-nya, jadi nggak boleh, teman-teman. Oke, makanya jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the four chambers of the heart always work together to ensure efficient blood circulation. Nah, untuk of sendiri saya pernah menemukan di soal TOEFL yang hasil dari ITS itu banyak sekali, teman-teman, dalam satu kalimat. Dan itu posisinya di subjek. Jadi noun of noun gitu. Jadi banyak banget of-nya. Jadi of itu ada berapapun di dalam kalimat tidak masalah ya. Yang pasti harus strukturnya harus lengkap. Jadi setelah of harus ada kata bendanya, gitu ya. Dan kalau misalkan sebelumnya of itu adalah penanda jumlah, maka setelahnya tidak boleh langsung kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the. Oke, jadi jawabannya yang benar yang Charlie bukan yang Bravo karena nggak ada the-nya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, thumbs up. And let's see, ada jawaban alpha dan jawaban bravo. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu seperti biasa perburuan kita pertama kalau di soal structure TOEFL adalah predikatnya dulu. Nah, di situ ada are called, subjeknya adalah structures gitu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap, ya kan? Nah, kalau kita lihat yang alpha tidak bisa ya karena ada predikat lagi, teman-teman. Nanti predikatnya double, sudah ada R, jangan dimasukkan R lagi so that alpha is not the correct answer. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo di elongated, the itu adalah artikel miliknya miliknya deskriptif, adjektif ya. Kemudian ada elongated. Nah, elongated itu kata sifat yang deskriptif, teman-teman. Oke, terus diikuti kata benda yang dijelaskan tidak masalah. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, nah ada fanboys. Fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat ya, teman-teman. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kita tidak bisa memasukkan conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya. Jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau diartikan bagian-bagian yang memanjang di dalam sel-sel tanaman yang bertanggung jawab atas fotosintesis atau yang bertugas untuk fotosintesis itu disebut kloroplas. Seperti itu. Next, teman-teman, you have 30 seconds, time's yours. Silahkan, teman-teman. Well, thumbs up.
And let's see your answers, guys. Kita cek jawabannya teman-teman semua ya. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bareng. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, di sini ada phrasal verb atau written expression, teman-teman, yaitu dates back to. Itu kalau diartikan kurang lebih itu artinya sudah ada sejak gitu ya. Dates back to. Itu predikat. Kemudian subjeknya adalah human settlement. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Nah, kita carikan kata sifat yang urutannya benar ya, teman-teman. Yang alfa di situ ada verb 3 dan dia agak panjang. Nah, verb 3 yang agak panjang atau kita nyebutnya participle phrase, kalau dipindah di sebelumnya kata benda di subjek gitu ya, terus setelahnya nggak ada komanya, itu nanti akan menjadi penanda inversi nomor 5. Ya, jadi di hari keempat kita belajar inversi atau pembalikan posisi kalimat ya, yang harusnya subjek predikat menjadi predikat subjek ya. Yang nomor 5 itu ketika verb 3 atau verb ing yang panjang kita pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Itu harusnya diinversi, tapi itu tidak diinversi. Artinya yang alfa tidak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jawabannya yang delta ya, teman-teman. Ada the oldest known. The itu termasuk ke dalam artikel miliknya determiner gitu ya. Oldest itu adalah age miliknya deskriptif nomor 3. Known itu adalah participle miliknya deskriptif nomor 5. Oke. Sorry, kok nomor 5? Nomor 4, teman-teman. Maaf. Nomor 4. Kemudian diikuti noun adjunct, human, kemudian kata benda yang dijelaskan yaitu settlement. Nah, berarti jawabannya yang delta ya. Nanti kalau diartikan eh, kependudukan manusia tertua yang diketahui gitu ya, itu sudah ada sejak kira-kira 10.000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin boleh ditulis di kolom komentar atau kolom chat maksud saya. Sambil saya absen dulu ya, jangan meninggalkan lapangan upacara, teman-teman. Alright, thumbs up, and let's see. It seems that there's no question. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau gini, nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, monggo, japri aja ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat japri seperti itu. Oke deh, kalau gitu, thank you so much for your attendance. Okay, I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good one, guys. See you next time.